Halo Sobat CP, balik lagi sama gua Tirtari Pratama di channel Arasena Cerita Pendakian. Kayak biasa gue bakal minta cerita atau pengalaman bokap gua waktu melakukan pendakian. Oh, gunung mana nak? Gunung yang di luar Jawa ya, kan selama ini Gunungnya di Jawa terus ya, Gunung Gede terus gitu ya. Oh, kalau Gunung Agung gimana di Bali? Boleh, itu hari juga jarang denger ya cerita yang di Gunung Agung. Oh, yang sama Om Anang apa sama Om Panjul? Kalau sama Om Panjul kan udah ya tulis, tapi kalau sama Om Anang belum. Nah itu kira kan belum tahu tuh. Sama Om Anang aja. Oh. Halo Sobat CP, dimanapun ya, Anda berada, nah, seperti tadi putra gue bilang, malam ini gue mencoba menceritakan kisah gue di Gunung Agung Bali dengan ketinggian 3145 mdpl pada tahun 2003. Pada saat itu ini sebenarnya nggak sengaja juga, karena waktu itu gue baru turun dari Rinjani, ayah baru turun dari Rinjani. Nah, di tengah jalan Om Anang lihat Gunung Agung pengen, padahal duit cekak. Tapi ya dasaran kita gitu, no problem, duit cekak selalu ada apa, setiap masalah tuh selalu ada solusinya gitu. Akhirnya kan awalnya kita berangkat berlima nah ya, tetapi setelah kita menyeberangi Selat Lombok, kita sampai di Padang Bay. Nah di sini kita memutuskan untuk berpisah gitu, yang 3 balik ke Jakarta, ayah sama Om Anang lanjut ke Gunung Agung. Waktu itu ongkos dari Kelungkung, dari Padang Bay ke Kelungkung itu cuma 5.000 perak. Nah Murah. iya, murah banget. Ya udah kita berdua, jadi anak-anak naik mobil ke Denpasar, ayah sama Om Anang ke Kelungkung. Nah, perjalanan dari Padang Bay ke Kelungkung itu sekitar 1 jam lah kurang lebihnya lah. Itu jalanannya enak, nak, keren, belok, oh cakep deh. Terus naik ke atas, oh cakep pokoknya itu, jalanannya agak tinggi dia. Kita sampai Kelungkung, kita sambung lagi mobil yang ke Purbesaki. Itu pun ongkosnya Rp5.000 juga. Jadi ketika itu dari Padang Bay sampai ke Purbesaki ongkosnya cuma Rp10.000 satu orang. Tapi itu hitungannya gede nak sebenarnya gitu. Zaman ketika itu tahun 2003 Rp5.000 ongkos itu apa, ongkos angkot hitungannya tuh gede. Kita sampai di Purbesaki, nggak langsung ke Purbesakinya, kita laporan dulu kan ke Polsek yang ada di depan Purbesaki, ya depan Purbesaki, Polsek Besaki kalau nggak salah namanya. Ayah naruh KTP, nggak bayar nak. Nah, udah ngisi buku tamu di kantor polisi, terus langsung menuju Purbesaki. Nah, di Purbesaki kita foto-foto dulu. Sayangnya seluruh dokumentasi di saat gua naik Gunung Agung bersama Anang ini hilang semua nak. Hilang sekamera-kameranya Om Anang. Nggak nanggung-nanggung ini. Ketinggalan. Iya, nggak tahu dah Om Anang deh kan. Waktu itu kan yang bawa kamera Om Anang FM2, ayah nggak bawa kamera ayah di rumah gitu, karena yang bawa kamera udah banyak, ayah ngapain lagi bawa kamera gitu kan. Itu bener-bener hilang. Ada 3 roll sebenarnya, cuman hilang semua, sayang banget. Nah, begitu kita udah selesai isi daftar tamu, kita jalan di Purbesaki, kita masuk ke Purbesaki, kita foto-foto. Selesai foto-foto kita langsung jalan nemuin pecalang. Nah kebetulan di tengah jalan itu kita ketemu Made Kebo. Made Kebo itu orang yang tahun 2000 ayah naik Gunung Agung sama Om Panjul, dia yang nganter sampai ke Pura Agung. Pura Agung tuh pura yang di atas Purbesaki. Kalau nggak salah pura ini peninggalan
dari zaman Mojopahit. Nah, jadi purunya udah tua banget. Wah, jadi setiap pengunjung Gunung Agung saat itu ya, apapun agamanya, diwajibkan untuk berdoa menurut cara dan agamanya masing-masing di dalam Pura Agung. Jadi kita hanya disuruh berdoa di dalam pura, tetapi caranya cara kita gitu. Kalau kita muslim ya cara muslim, hanya tempatnya aja di dalam pura. Jadi setelah diantarkan sampai ke Pura Agung, Madekepo turun. Waktu itu udah jam 2 siang saat itu. Jadi kita ayah sama Om Anang ini agak siang naiknya. Setelah kita berdoa, terus kan ngisi airnya tuh di Pura Agung juga waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang nih. Jadi kita isi air sampai penuh di situ untuk perbekalan kita sampai ke atas. Soalnya di Gunung Agung ini bener-bener miskin air. Cuman ada di bawah doang. Cuman ada di Pura Agung, minus air jalurnya. Jalur Gunung Agung ini juga termasuk kering, nah gitu, kering, bener-bener kering. Walaupun nanti selepas hutan pinus kita akan memasuki hutan heterogen, itu cukup lama, tetapi kondisinya tetap berdebu. Nah, saat itu setelah kita ngisi air, selesai berdoa kita ngisi air, terus kita langsung berangkat. Nah, karena fisik kita juga masih agak capek, jadi ayah sama Om Anang tuh jalannya pelan, santai aja. Iya. Jadi lepas Pura Agung kita jalurnya masih agak santai. Nah, kita langsung ketemu yang namanya hutan pinus. Nah, itu naik sedikit, terus datar, kita turun, naik lagi sampai sekitar 1 jam ke depan baru kita masuk hutan heterogen. Nah, di hutan heterogen ini pas masuk itu nanti ada jalan yang lurus sama yang ke kanan. Kita ambil yang ke kanan. Nggak tahu ini masih kayak gini apa enggak. Ini 2003 ya berarti. Setelah 1 jam kita berjalan menyusuri hutan pinus, terus kita mulai memasuki hutan heterogen. Kita belok ke kanan, terus kita langsung ketemu jalur yang lumayan mantep. Nah, duar. Gunung Agung saat itu termasuk gunung yang paling bersih se-Indonesia. Sepanjang jalan naik kita boro-boro ketemu sampah. Kalau ketemu sesajen iya, tapi kalau ketemu sampah tidak sama sekali. Bener-bener masih alami. Betul-betul asri, atau kemungkinan besar yang berkunjung ke sana betul-betul memang menjaga kebersihan gunung dengan luar biasa. Jadi saat itu sepanjang jalan nih kita di hutan heterogen ini sekitar 4 jaman ya ayah. Jadi hutannya itu lebat tapi dia nggak lembab, tanahnya tuh kering. Nah, ini kita sekitar 2 atau 3 jam di hutan heterogen ini. Kita melintasi hutan heterogen, kita mulai masuk lagi hutan pinus, dan punggungannya udah tipis. Nah, punggungannya udah tipis, jadi sebelah kanan tuh langsung tebingan gitu kan, rumput-rumput hutan pinus. Nah, itu sekitar 2 jaman kita di hutan pinus itu. Sampai nanti dulu sebelum Gunung Agung meletus, lepas hutan pinus kita akan memasuki hutan itu dia agak terbuka, nah, panas, dan itu isinya pohon-pohon petai hutan. Pohon petai hutan. Nah, di sini monyetnya banyak banget. Ganas-ganas lagi monyetnya. Jadi lepas hutan pinus kita memasuki areal terbuka itu kiri kanannya cuma hutan petai. Di sini jalur bener-bener kerikil yang rontok. Jadi istilahnya tuh kayak apa ya? Kayak debu lah modelnya. Betul-betul panas, berdebu, dan mulai sakit. Nah, jalurnya tuh mulai nanjak. Nah, sekitar 1 jam kita melewati areal ini, hutan-hutan petai ini, ya. Terus nanti kita akan mentok ke satu area yang terbuka, namanya Pos Batu Tulis. Nggak tahu sekarang namanya masih Batu Tulis atau enggak. Jadi memasuki Batu Tulis ini, karena kita berangkatnya jam 2, itu kita sekitar jam 7 malam lah waktu itu. Jam 7 malam. Sepanjang jalan alhamdulillah, walaupun Gunung Agung ini
gunung yang terkesannya angker banget gitu, tapi di jalan ini alhamdulillah nak kita nggak ketemu apa-apa, Aman-aman aman-aman aja. Enjoy. Waktu lepas maghrib di mana, di jalan yang terbuka tadi itu yang mulai naik, itu pun di situ sempat ngerasa merinding lah gitu, tapi nggak ada penampakan apa-apa. Dalam hawa doang ya. Betul, cuman gesekan energi kita rasakan sepanjang jalan itu, tetapi sama sekali tidak ada penampakan apapun gitu. Gunung Agung ini gunung yang sangat disakralkan oleh umat Hindu di Bali. Jadi kita betul-betul harus menjaga perilaku kita di saat kita mendaki Gunung Agung. Ya sebenarnya nggak cuma Gunung Agung sih nah ya. Gunung mana aja. Semua gunung manapun yang kita daki, kita tetap harus menjaga tingkah laku, menjaga perilaku kita selama kita melakukan pendakian. Tetapi mungkin dalam kasus ini, khusus pendakian Gunung Agung memiliki nilai yang lebih di mata masyarakat Bali. Karena apa? Sebagai puncak tertinggi di Pulau Dewata, tentu orang-orang sana, orang-orang Hindu yang mempercayai keberadaan dewa-dewa, betul-betul menganggap ini tempat yang sangat suci. Syukurlah, mungkin karena ini tempat suci bagi umat Hindu ya, dan mungkin kita juga berangkat dengan hati yang baik, dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik ya. Kita tidak melakukan hal-hal yang istilahnya melanggar gitu kan, ataupun sesuatu yang bisa membuat gesekan antara kita dengan para penghuni di sana. Itu benar-benar pendakian itu berjalan dengan sangat sempurna. Lepas maghrib pun kita hanya merasakan gesekan energi yang luar biasa, tetapi tidak ada apa-apa. Gesekan energi ini betul-betul kuat nak, tetapi tidak merinding, hanya sesekali merinding, tapi ntar enggak lagi gitu kan. Nah dari situ sampai ke pos Batu Tulis itu sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Nah di pos Batu Tulis ini kita udah cukup malam lah ya, antara jam 7 atau jam 8 lah saat itu. Pengalaman gua pada tahun 2001 sama si Panjul, gue di pos Batu Tulis itu ngebes, tetapi tidak buka tenda. Nah, karena apa? Anginnya tidak terlalu dingin. Karena di pos Batu Tulis itu ada gua batu kecil yang betul-betul bisa menghalangi angin. Terus saya masuk Gua batu kecil itu, nah tetapi kalau misalnya kita nggak itu di situ banyak banget sesajinya. Nah jadi kita harus bersihin dulu sesajinya, kita kumpulin di satu tempat, baru kita bisa istirahat di situ. Betul-betul ini tempatnya ya, gue nggak tahu apakah memang ada kekuatan magis di sana hingga membuat tempat ini menjadi hangat, atau memang karena situasi yang tertutup. Situasinya betul, karena gua batu yang tertutup dengan tebing batu di depannya, dan posisi dia tuh betul-betul di atas punggungan, walaupun terbuka, tetapi hembusan angin tidak terlalu kencang rasanya. Jadi entah apa nih yang membuat, ya kalau secara logika mungkin karena kita terlindungi oleh cerukan batu tadi yang dianggap gua kecil, yang dikeramatkan oleh mungkin seluruh umat Hindu yang ada di Bali. Jadi tempat itu bener-bener hangat bro, betul-betul hangat. Jadi waktu gue sama Anang, gue tidur di situ itu, gue nggak buka tenda, gue cuman pakai plastik. Jadi gelar matras, kita selimutan pakai plastik. Kayak sempet sih merinding gitu, nah ada, nah karena kan ini tempat banyak sajinya kan. Ya rada was-was juga, cuman ya nggak apa-apa lah. Karena kita Muslim ya, dengan cara kita, ya kita ucapkan salam gitu kan. Jadi ketika sampai situ, berhubung hari udah gelap juga, terus kita juga udah lelah, kita istirahat. Nah sebelum kita memasuki areal gua batu tadi, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya makhluk Allah. Terus kita kirimkan Al-Fatihah sama sholawat Nabi.
Setelah selesai kita mengirimkan Al-Fatihah dan sholawat Nabi, baru kita turunkan keril, ngeluarin matras, ya enggak, ngeluarin kompor. Kebetulan air waktu itu ayah bawa 4 liter, Om Anang bawa 4 liter. Cukup banyak ya. Jadi safety gitu kan, karena cuma berdua. Nah, Aman-aman aja. Nah, setelah gelar matras ya kita masak dulu. Nah, karena lapar kan, ya biasalah dalam kondisi cekak itu makanan paling enak cuman sarden sama mie instan plus telur. Nah, malam itu gua sama Anang ya, walaupun saat itu kita hanya berdua-dua, nah, nggak ada orang. Saat itu gua hanya berdua-dua naik Gunung Agung, tidak ada barengan sama sekali. Betul-betul sunyi dan sepi. Tetapi selama kita ada di pos Batu Tulis ini, pos yang cukup, mungkin kalau bahasa kitanya angker ya, tapi kalau bahasa umat Hindunya mungkin keramat, tempat yang baik buat mereka ya. Kita di sini itu betul-betul nggak merasa takut, nah, nggak merasa tempat ini angker gitu, justru adem-adem aja. Betul, aman-aman aja. Seperti bilang tadi ya, dimanapun gunung kita harus berperilaku, dimanapun gunung yang kita daki kita harus berperilaku. Iya, berperilaku baik. Kita ucapkan salam walaupun di situ kepercayaannya bukan dari kepercayaan kita, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya, agama, dan juga masyarakat baik yang terlihat maupun tidak terlihat yang kita datangi, tetap wajib kita ucapkan salam. Mungkin secara lisan bisa kita ucapkan dengan cara mereka, tetapi di dalam hati kecil kita yang paling dalam ya, tetap dengan cara kita sebagai seorang muslim, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biarkan Allah yang menilai ya. Yang penting niat kita adalah menghargai apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di lokasi yang kita sambangi. Itu niat kita di dalam hati adalah kita menghargai semua ciptaan Allah, terlepas dari istilahnya nilai-nilai atau aturan di dalam agama itu. Yang penting di dalam hati kita hargai semuanya. Mungkin karena itu ya, jadi selama di Gunung Agung itu yang wah, kalau dengar ceritanya kan ngeri banget. Nah, Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali, gunungnya Pulau Dewata, berarti bisa dibilang itu adalah puncaknya para dewata menurut kepercayaan orang-orang Bali kemungkinan besar, karena itu betul-betul tanah tertinggi di Pulau Dewata. Gunung yang mistis, gunung yang magis, tetapi sangat religi. Jadi apa ya, kita dimanapun kalau kita bisa menghargai apapun ya yang kita sambangi, yang kita datangi ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, insya Allah ya, apapun tempat yang kita sambangi itu tidak akan menimbulkan kontra dengan kehadiran kita. Jadi kita nggak akan kontra dengan apa yang ada gitu. Damai-damai aja. Betul-betul selama gue di Gunung Agung itu, selama gue sama Anang itu di pos 4 Batu Tulis gue ngebase, itu nggak ada apa-apa. Bahkan angin aja itu berhembusnya tuh sepoi-sepoi, iya, tidak menggigit. Hawanya juga nggak dingin, nah, bahkan bisa dibilang hangat. Ini luar biasa, pos 4 Batu Tulis ini luar biasa. Dia nggak dingin, bahkan bisa dibilang hangat, terus anginnya juga nggak menggigit. Cuman angin bikin sejuk apa? Betul. Biar gerah doang. Iya, angin kena ke kita, tapi kita nggak kedinginan. Tetapi kalau dari jauh kita denger deru anginnya ngeri, kencang banget. Ngopi dulu. Jadi setelah semalaman di pos 4 itu dengan suasana yang luar biasa, sangat nyaman ya, setelah kita makan, minum, ngerokok, kita nikmati pemandangan langit yang luar biasa. Nah, jadi bintangnya itu
bener-bener kelihatan betul-betul ya, kelihatan. terbuka. Iya, terbuka kan, di batu tulis kan terbuka kan. Itu bener-bener terbuka dia. Itu kalau kita lihat ke atas pada malam-malam itu, bintang yang bertaburan itu benar-benar indah. Jadi setelah makan, terus kita ngopi, ngerokok, ayah sama Om Anang duduk bersender di batu, kepala kita dongakkan ke atas. Di Gunung Agung dari Batu Tulis ya. Tapi tolong, kalau teman-teman ngebase di sini, please jangan nyampah. Tolong dijaga kebersihan tempat ini, karena tempat ini benar-benar enak, bagus. Di situ hanya tertinggal sampah yang akan hancur. Apa? Yaitu sesaji yang ditaruh oleh umat Hindu. Jadi berupa dari daun-daunan itu. Tidak ada sesuatu yang sifatnya tidak bisa diuraikan oleh bumi gitu. Jadi kalau teman-teman di sini, ini tempat luar biasa ya. Tolong dijaga terus deh. Soalnya menurut pengalaman gue ya, ini tempat benar-benar hangat. Tidak seperti gunung gitu, betul-betul hangat, seperti ada apanya ya. Mungkin pokoknya gue nggak ngerti itu. Gue nggak terlalu bisa. Kalau memang tidak ada kontra, gue nggak akan bisa lihat. Tetapi hanya bisa merasakan gitu. Tolong kalau lu pada ngebase di sini, jaga deh. Ini tempat bagus banget. Jadi malam itu ayah sama Manang takjub banget. Walaupun ayah bukan yang pertama ke Gunung Agung, tapi menikmati pemandangan seperti ini tuh luar biasa. Karena kan belum tentu kita bisa ke sana lagi. Buktinya ayah dari 2003 sampai sekarang ayah belum pernah ke sana lagi gitu kan. Ya mungkin sama kamu lah, insya Allah. Amin. Amin ya Allah. Semoga sahabatku Gunung Agung yang megah dan perkasa yang ada di Pulau Dewata mengundang kembali kita untuk berkunjung ke sana. Amin ya Allah. Allahumma amin. Setelah puas menikmati pemandangan malam, ayah ke matras, tarik plesit, kita tidur nyenyak banget. Karena memang paginya kita baru sampai nyebrang Selat Lombok, terus kita bergerak ke Kelungkung, dari Kelungkung kita berbesaki, terus kita langsung start jalan lagi. Memang betul-betul menguras fisik yang luar biasa. Jadi malam itu ya entah ini tempat memang tempat keramat, tempat angker, tempat suci ataupun apalah. Yang jelas yang gua rasa betul-betul gua rasa tempat ini sangat-sangat nyaman, enak banget tidur di situ. Jadi malam itu kita benar-benar tidur bahkan tanpa mimpi. Nah, betul-betul sangat nyenyak sekali, luar biasa. Setelah tidur pagi-pagi sekitar jam 5:30 atau jam 6 kita bangun. Matahari pagi dari arah Gunung Batur, luar biasa. Pemandangan lebih indah lagi di saat pagi hari, di saat sunrise datang menghampiri kita, datang menyapa seluruh alam semesta, menyapa bumi pertiwi dengan indahnya. Sunrise benar-benar bersinar luar biasa. Ayah langsung bangun, Om Anang langsung ceprot, wah sibuk. Anang ini fotografer handal ya, dia fotografer antara, dan sekarang dia buka studio sendiri, studio foto untuk wedding dan pre-wedding. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang mau wedding atau pre-wedding atau acara apapun, bisa ngubungin temen gue Zulfikar Anang Rifani. Nanti gue tulis nomor kontaknya di sini nih. Ya, Anang ini melihat pemandangan yang seperti ini tidak melewatkan momen. Nah, sebagai seorang fotografer handal, melihat momen yang indah di depan matanya, maka jiwa seninya langsung bergerak, langsung lensa dan kamera yang sudah berada dalam genggaman dia beraksi dengan luar biasa. Tapi sekali lagi gue bilang, sayang 1000 sayang, bahkan 1.000.000 sayang, dokumentasinya
ya berupa roll film sebanyak 3 roll itu nggak ada semua. Sangat-sangat disayangkan Anangku, sobatku Anang, kenapa bisa hilang? Pagi itu Gunung Batur terlihat dengan indahnya, dengan garis-garis yang ditimbulkan secara alami di langit oleh sinar matahari itu betul-betul menakjubkan. Jadi setelah kita puas berfoto-foto, kita sambil sarapan, kita minum teh, sekitar jam 8 kita langsung bergerak naik menuju puncak. Karena apa? Makin siang tuh makin panas. Ini lepas Batu Tulis ini ya, ketika itu masih ada pepohonan. Pas Batu Tulis, jadi kita melipir tebing nih, tebing batu. Sekitar 20 menit lah kita melipir tebing batu. Terus nanti kita langsung ketemu jalur yang sang begini nah. Nah ini sekitar setengah jam ini langsung begini nih. Itu udah sangat terbuka. Sinar matahari benar-benar menyengat kulit kalau kena. Nah, dulu di jalur yang begini ya, di sebelah kiri itu masih ada satu pohon petai. Satu-satunya itu pohon petai di sebelah kiri kita. Dia cukup besar. Cuman setelah erupsi ini ya, kemarin pada tahun berapa sih ya, lupa mau gunung sama ya. Itu katanya menurut informasi yang gue dapatkan itu vegetasinya di sekitar Batu Tulis habis terbakar sudah. Nah belum ada lagi, sangat disayangkan. Padahal di situ tuh cukup unik gitu, pohon petainya itu satu-satunya gitu. Jadi setelah kita setengah jam melipirin tebing batu, kita langsung naik jalur yang begini setengah jam juga. Nah setelah kita susah payah tuh ngelewatin jalur itu, agak nanjak, nah agak kita udah scrambling di situ posisinya, sudah menggunakan kaki dan tangan untuk menopang pergerakan kita. Jadi setelah kita scrambling ya naik, kita terus ketemu jalur agak landai ini, nah agak landai terus landai dia, landai terus landai banget. Nah itu namanya Puncak Bayangan. Sebelum kita nyebrangin jembatan Shirotol Mustaqim sekitar 200 meter untuk sampai ke puncak sejatinya Gunung Agung. Nah itu perjuangan kita lumayan berat tuh nah untuk lewatin ini nih, lewatin tanjakan menuju Puncak Bayangan pertama tadi. Wah lewat dari situ datar agak lebar kayak lapangan gitu, lapangan kecil. Di situ pun pemandangan luar biasa. Nah di depan kita terlihat puncak sejati Gunung Agung dengan jembatan Shirotol Mustaqim yang sebelah kanan langsung kuburan, sebelah kiri gelundung-gelundung dulu dikit ya bisa kuburan bisa rumah sakit gitu, karena dia agak begini, nah agak miring. Nah kalau yang sebelah kanannya tuh langsung blung. Pokoknya kalau jatuh wassalam, jadi pepes kanan presto ya. Iya betul, kira-kira kayak gitu dah. Ini keren. Jadi kalau lu naik Gunung Agung, lu sampai Puncak Bayangan, lu akan menyaksikan pemandangan yang luar biasa. 200 meter jalur Shirotol Mustaqim dengan puncak sejati yang cukup sempit. Sementara di sebelah kiri kita Gunung Batur, di belakang kita Gunung Rinjani kelihatan. Ya, di sekeliling kita lautan awan yang luar biasa. Di antara birunya mega-mega itu, lautan awan betul-betul memanjakan mata kita dengan pemandangan. Gunung Agung tuh luar biasa bro. The Great Mountain in the Bali Island. Benar-benar gunung yang luar biasa yang ada di Pulau Bali. Jadi di saat selesai menikmati pemandangan dari Puncak Bayangan Gunung Agung, kita mulai bergerak menyisiri jembatan Shirotol Mustaqim menuju puncak sejatinya. Di sini mohon diperhatikan ya keadaan kecepatan angin terutama. Jadi sebelum kita bergerak menuju puncak sejati Gunung Agung, tolong perhatikan dulu kecepatan angin dan cuaca. Jika cuaca buruk ya, petir, angin dan hujan, sebaiknya kita
balik kanan dulu. Iya. Nah, kita balik kanan dulu dan kita berteduh atau kita berlindung di pos Batu Tulis. Tetapi jika cuaca cerah, matahari bersinar dengan baik, kecepatan angin standar, ya, jangan sia-siakan momen ini. Segeralah menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dan sampai ke puncak sejatinya. Karena emang tipis, bener-bener tipis. Nah, cuma segini nih jalurnya. Seraung apa lebih tipis? Iya, kayak raung, percis kayak raung jembatan Shiratal Mustaqim 2. Cuman kalau raung kan kiri kanannya langsung tebing-tebing gitu kan, kiri kanan kuburan. Cuman kalau di Agung ini sebelah kirinya, sebelah kanannya tebingan, sebelah sini agak gelundung-gelundung dulu gitu. Nah, jadi kalau kita ngering lihat ke kanan, lihat ke kiri aja gitu. Jadi dari puncak Bayangan kita turun dulu agak ngiri, ya, terus nanti kita baru nyisir kita 100 meter itu. Nah dulu menjelang sampai puncak sejati Gunung Agung itu jalurnya agak keputus, agak keputus. Jadi kita benar-benar harus hati-hati agar tidak tergelincir ke kiri tebingan gitu kan. Jadi pertama nih kita sampai 150 meter ke depan, 100 atau 150 meter ke depan, itu jalurnya walaupun tipis tapi margin safety-nya masih ada. Tapi 10 meter menjelang puncak itu ada jalur yang longsor sedikit. Nah itu kita betul-betul ekstra hati-hati. Nggak tahu ya masih kayak gitu atau enggak, atau malah lebih parah. Jadi saat itu gue menemukan satu titik di mana jalurnya seperti terputus longsor. Jadi ayah sama Om Anang begitu di titik itu hati-hati banget gitu kan, bikin bawa kayu tuh, jadi digali-gali, dicocok-cocok dulu, ternyata kuat. Tes kuat. Baru kita nyebrang itu cuma 1 meteran, cuman rasanya ngeri banget. Lewat dari situ tek 5 meter ke atas itu udah sampai puncak sejati. Di depan puncak sejati itu menganga tebing kawah Gunung Agung yang luar biasa. Jadi puncak Gunung Agung itu, puncak sejatinya benar-benar sempit, percis kayak puncak Rinjani, benar-benar kecil. Di belakangnya pun terdapat kawah menganga, kawah Gunung Agung yang masih aktif. Jadi di sini karena kita cuman berdua-dua, ya udah ini gunung kayak milik kita aja gitu, santai. Om Anang biasalah nih, si Anang nih, dia sebagai seorang fotografer, ya itulah, walaupun foto waktu itu ngejepret-jepretnya banyak benar, cuman kagak ada yang jadi. Bukan nggak ada yang jadi, cuman pada hilang. Ya enak juga rasanya kalau inget kan. Anang aduh, di sini betul-betul kita abadikan momen istimewa itu kan. Waktu itu kita masih bawa bendera pelibas, petualang lintas bebas. Jadi di atas itu kita pajang bendera merah putih, kita foto dengan bendera merah putih, kita foto dengan bendera petualang lintas bebas. Kita berpose-pose sampai sekitar setengah jam. Ya di situ kita sambil ngopi yang kita bawa dari pos 4, kita ngopi, makan roti, kita duduk, kita bersyukur, kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan penguasa alam semesta ini. Kita menikmati pemandangan sambil ngudut dan ngopi. Sempurna. Rokoknya super, kopinya kopi hitam di puncak Gunung Agung yang luar biasa. Sekitar 1 jam kita di puncak Gunung Agung. Kita berangkat jam 8, sampai puncak itu sekitar jam 9 atau setengah 10. Di puncak itu kita 1 jam sampai setengah 12, sampai setengah 11. Setengah 11 lewat atau jam berapa kita mulai bergerak turun. Yang jelas sampai Batu Tulis itu matahari sudah berada di atas kepala. Panasnya minta ampun. Beda Gunung Agung, panasnya minta ampun, benar-benar. Tetapi pemandangan yang bisa kita nikmati dari puncaknya Pulau Dewata ini, dari tanah tertinggi di pulaunya para dewa, itu sungguh luar biasa. Jadi betul-betul kita
puas banget nah ya. Benar menakjubkan. Menakjubkan secara lahir dan batin, kita betul-betul puas. Sepanjang perjalanan turun pun Om Anang masih sempat mengabadikan beberapa momen sampai ke pos Batu Tulis. Sampai pos Batu Tulis tadi seperti dibilang, matahari itu udah tinggi, nah udah panas banget. Kita bener-bener udah ngalamin kulit tuh rasanya kayak kebakar gitu kan. Nah sampai pos Batu Tulis, waktu di perjalanan tadi kan panas, sampai pos Batu Tulis aneh lagi nah. Di sini adem rasanya. Mungkin karena kita terlindung di balik batu dan juga angin yang berhembus dengan sedang gitu kan. Jadi apa namanya, di saat kita jalan sinar matahari terik menghajar kita itu rasanya kan panas banget. Tetapi di sesampainya kita di pos Batu Tulis ya, dengan kalau kita arah naik berarti dia sebelah kiri, kalau kita arah turun berarti dia sebelah kanan Gunung Batur, dengan pemandangan Gunung Batur yang luar biasa. Nah di sini gue menghabiskan waktu sekitar 1 jam lagi sama Anang untuk makan dan istirahat sebelum akhirnya kita bergerak turun menuju Pura Agung lagi. Jadi kita istirahat, masak ya, posisi air juga masih ada seorang sebotol kan, jadi tenang-tenang aja kan. Udah selesai itu semua, kita packing dan kita mulai bergerak turun. Panasnya udah luar biasa. Turun itu lebih enak karena kan dia jalurnya gerak gitu kan ya. Jadi kita Pasir-pasir gitu. ya pasir-pasir gitu kan, jadi kita gerasak ya. Sepanjang jalan itu nyemotnya alias monyetnya pada ada yang juga tuh yang gede, wah yang taringnya gede-gede banget tuh kan. Ya tapi kita cuek aja, kita udah turun. Nah di jalan itu karena air masih ada sebotol, ayah mau Anang cuek-cuek minum glak. Wah santap begitu. Lepas tuh daerah terbuka yang banyak pohon petainya, kita masuk ke hutan pinus. Di hutan pinus ini jalan kita santai. Kita nikmati keberhasilan kita mendaki Gunung Agung di Pulau Dewata ya, Pulau Bali. Banyak perjalanan karena kita merasa air cukup tuh sembarangan ya, jeglag gitu kan. Nggak taunya lepas dari hutan pinus memasuki hutan heterogen, kira-kira 1 jam menjelang ke hutan pinus lagi, sebelum kita memasuki Pura Agung, air kita habis. Nah ya udah kita cuek lah, udah turun ini posisinya kan. Nah untungnya tuh begitu mau masuk hutan pinus itu sebelah kanan kita nemu botol aqua yang masih penuh. Nah wah berebutan aja sama mana itu air ya, berebutan minum. Wah itu kenangan yang luar biasa sama Manang. Jadi turun, kira-kira 1 jam kemudian kita sampai Pura Agung. Terus di depan kira-kira dari Pura Agung ke rumah Made Kebo kan sekitar 10 menit. Nah, kita turun lagi. Dulu di situ ada pos yang tiangnya 4 gitulah pos. Cuman bawahnya diplester untuk pengunjung yang mau ke Pura Agung istirahat. Nah kita istirahat di situ. Kita langsung tidur karena emang capeknya luar biasa. Nah begitu bangun sore, itu adiknya Made Kebo, kalau nggak salah Wayan atau Ketut, itu udah ada nemenin kita. Ngobrol lah kita sama Wayan nih, sama Ketut. Malamnya Made Kebo datang, kumpul lagi rame-rame. Sayangnya saat itu kita nggak mengkonsumsi arak Bali, padahal kita dibawain arak Bali itu banyak. Cuman kayak untuk menghormati ya kita terpaksa minum itu sedikit, dan rasanya emang keras banget yang namanya arak Bali itu. Di situ malam-malam gitu kita ngobrol banyak hal sama Made Kebo dan Ketut atau Wayan ini. Wah segala macam sambil minum arak Bali. Sayangnya gue ini pemabuk, bukan peminum. Jadi kena arak Bali sedikit aja gue udah tepar, alias celeng, alias KO gitu kan. Jadi sekitar jam 11 di saat kita mulai begadang itu mulai melek dari jam sekitar habis maghrib itu, ayah udah nggak kuat lagi. Nah ayah tidur.
Nah ini pas malam-malam ini kan udah sepi nih nah ya, karena minumnya juga cuma sedikit ya, sekitar jam 2 ayah bangun. Nggak lama Om Anang juga bangun gitu kan. Sepanjang perjalanan di gunung malah nggak ada apa-apa nah. Tidak ada hal yang menyeramkan sama sekali, aman-aman aja di gunung. Walaupun gesekan energi itu luar biasa, tetapi nggak ada apa-apa. Di gunung itu kita hanya gesekan energi, tetapi di sini baru ngerasa apa tuh? ngerasa itu ada sesuatu yang bentuknya tuh kayak apa ya? Ini nggak kelihatan dari mata, jadi Om Anang sama Ayah nggak ngelihat. Tetapi perasaan kita berdua mengatakan Kayak ada ya. kayak ada sesuatu yang gede, yang perutnya gede, yang matanya gede, gitu kan? Itu di depan kita, di dekat pohon bambu. Jangan ngeliatin aja. Itu perasaannya waktu itu malam, Ayah berdua diem-dieman aja mau Manang. Diam cuman gelisah gitu kan. Mau kencing nggak berani. Padahal posisinya tuh udah di bawah gitu kan. 5 meter di belakang kita ada tebing kecil belok sedikit. Ya itu rumahnya mah ada kebo. Ya kita posisinya ada di jalan yang menuju Pura Agung. Kira-kira setengah jam ke bawah itu kita udah sampai Pura Besaki. Tapi di situ justru kita sejak bangun sampai pagi kita nggak bisa tidur karena merasa ada sosok yang gede, ya nggak terlalu gede lah, mungkin setinggi rumah, tapi perutnya buncit, ya matanya gede, tangannya gede-gede, giginya taring-taring begitu, memperhatikan kita sejak kita mulai bangun, kira-kira pukul 2:30 itu hawanya baru ngeri, Bener-bener bikin hati. bener-bener deg-degan. Di situ kita sama Manang, Ayah sama Manang tuh baca-bacaan aja sampai pagi. Untung nggak ada apa-apa. Nah, jadi sama Manang diem-diem kan kita nggak buka tenda. Nah. Di situ kita nggak buka tenda, kita gelar apa namanya, gelar matras lagi, pakai playset lagi gitu kan. Di dalam playset itu walaupun kita merem, rasanya masih kelihatan aja. Hawa pan di hati kayak mengatakan ada ya. Iya, jadi kalau kita merem justru kelihatannya malah kelihatan ada, tapi kalau kita melek hati aja yang mengatakan ada gitu kan. Itu lumayan kesiksa kita. Setelah mengalami situasi yang agak tegang di akhir pendakian kita di Gunung Agung, pagi-paginya akhirnya Made Kebo pagi-pagi keluar ngobrol, terus kita dikasih nasi dengan telur rebus sama kopi. Nah, kita makan sarapan karena Made Kebo tahu kan kita muslim, jadi piringnya dipisahin gitu kan, yang tidak pernah terkena oleh makanan yang tidak boleh kita sentuh sebagai muslim gitu kan. Jadi memang luar biasa sekali ini di sana itu. Mereka sangat menghargai agama dari agama lain gitu ya. Kita mulai sarapan, selesai sarapan kita ngopi, ngobrol-ngobrol lagi sama Made Kebo dan Ketut itu sampai sekitar jam 8 pagi. Jam 8 pagi setelah semuanya selesai kita packing dan kita pamit sama Made Kebo. Waktu itu Made Kebo sama Ketut nggak nganter. Jadi selesai itu semua kita pamitan, terus kita ngobrol, kita langsung turun ke Pura Besaki. Sekitar setengah jam sampai Pura Besaki itu kaki udah mulai terasa tuh nut, nggak enak banget, sakit. Terus lewatin Pura Besaki, foto-foto sebentar, kita langsung menuju ke polseknya di bawah kira-kira 100 meter dari Pura Besaki. Ambil KTP Ayah, kita naik angkot ke Kelungkung. Nah di Kelungkung ini dompetnya Om Anang sama dompet Ayah hilang, nggak tahu hilang di mana nih. Sedangkan itu ongkos cuman cuman ongkos tok, mulai dari hitungan kita ongkos itu mulai dari Kelungkung sampai ke Jogja itu udah ada di dompet masing-masing. Tetapi di Kelungkung ya pas kita bayar angkot repa-repe nyariin dompet nggak ada. Nah di terminal Kelungkung itu sekitar jam 9 pagi kita. Akhirnya Ayah sama Om Anang diem aja di terminal Kelungkung tuh.
terus jalan kaki kita sampai ke depan kantor Telkom, karena yang dicari kan wartel untuk nelpon gitu. Pertama Om Anang dulu nelpon dari wartel, nggak tahu nelpon siapa. Terus setelah Om Anang baru ayah nelpon. Tetapi waktu itu tuh opamu kan udah meninggal. Nah, jadi ayah kan minta transferan sama uyutmu ini agak lama, karena uyut kan pensiunan gitu. Jadi harus nunggu dulu atau harus minjem dulu gitu. Jadi setelah ayah nelpon ke uyutmu bilang mampir aja ke rumah Om Mahfud, salah satu anak angkat beliau ketika menempuh pendidikan di Jakarta. Jadi duit udah nggak ada nak, sama sekali udah nggak ada gitu kan. Jadi di Kelungkung itu untuk sampai ke Kreneng itu kita naik mobil, terus kita ngomong sama supirnya, Pak anterin ke alamat ini ya, nanti di situ dibayar gitu. Ayah nelpon dulu ke tempatnya Om Mahfud. Om Mahfud sempat marah-marah sama ayah, kamu ini kebiasaan kalau kemana-mana. Jadi dia nggak percaya kalau uang kita tuh hilang gitu. Om Mahfud malah marah-marah ke ayah, pikirannya kebiasaan gitu kan. Kebiasaan gimana? Waktu itu kan waktu ayah sama Om Panjul, ayah kehabisan uang, tapi opamu kan ngirimin gitu kan lewat Om Mahfud. Nah karena yang dia inget yang tahun 2001, marah-marah kan ayah bilang terserah dah, gue diomelin juga, yang penting gue bisa pulang gitu kan. Nah almarhum uyutmu katanya mau nelpon Om Mahfud, tapi nggak nelpon, lupa. Ya udah, akhirnya di Bali itu ayah dikasih uang sama Om Mahfud, nginep semalam, kenyang diomelin semalam suntuk. Besok pagi-pagi dicariin taksi untuk ke Kreneng. Nah, dari Kreneng itu kita naik mobil ke Ubung. Waktu itu dari Kreneng ke Ubung masih Rp3.000. Jadi buat Om Mahfud kalau nonton sama istrinya, terima kasih banyak ya Om. Mohon maaf saat itu Anto ngerepotin, bukannya mau ngerepotin Om, memang betul-betul kepaksa. Anto sama Anang waktu itu benar-benar kehilangan uang. Terima kasih banyak untuk Om Mahfud, omku yang ada di Denpasar sana. Jadi setelah kita sampai Ubung, kita langsung naik bis jurusan ke Gilimanuk. Itu ongkosnya juga masih 5.000 lah. Jadi Ubung Gilimanuk saat itu ongkosnya masih 5.000. Yang penting kita nggak naik mobil yang ke jurusan Banyuwangi, soalnya itu langsung dihitung sama tiket kapal. Berhubung ongkos yang dikasih sama Om Mahfud itu cukup sampai ke Jogja, ayah udah tenang tuh nah. Udah tenang, ya udahlah kita terus naik mobil yang ke Gilimanuk. Kira-kira 4 jam kita sampai Gilimanuk. Kita langsung, waktu itu masih pagi ya, karena kita ngejar kereta apa namanya yang ke Jogja itu, cuman nggak keburu. Nah jadi waktu itu kita dapat kereta yang ke Surabaya, jadi kita ngejar kereta apa nama keretanya, kereta yang dari Jogja ke Banyuwangi itu namanya kereta lupa lah kereta itu. Karena kereta itu kita nggak dapet, akhirnya kita naik kereta yang ke Surabaya. Keretanya namanya apa ya waktu itu, Probowangi apa gitu, lupa ya nama keretanya, yang jurusan Banyuwangi ke Surabaya. Itu sampai Surabaya itu sekitar jam 10 malam. Nah sampai Surabaya sekitar jam 10 malam, ayah nginep dulu di rumah teman ayah di daerah Wonokromo. Besok paginya kita naik kereta ke Jogja, tapi nggak tiketan. Nah dari Surabaya sampai Madiun tuh aman, cuma di Madiun kita ketangkep. Disuruh beli tiket nggak mau, langsung diusir dari stasiun Madiun. Kita ketawa, kalau inget tuh ayah ketawa-tawa ya. Nah diusir dari stasiun Madiun, kita naik bus tuh jurusan Solo, Madiun Solo.
Waktu itu kalau nggak salah masih berapa ya, masih 7.000 perak kalau nggak salah. Dari Madiun ke Solo, terus dari Solo kita baru naik bis yang ke Jogja. Sampai Jogja baru transferan dari almarhum Uyutmu dateng. Waduh, ini perjalanan gue ke Gunung Agung ini luar biasa, bener-bener dah. Ada-ada aja gitu kan. Itu kalau nggak salah pas mamamu hamil kamu kalau nggak salah hamil 4 bulan. Hamil kamu 4 bulan itu ayah naik Gunung Rinjani sama Gunung Agung. Ya kira-kira gitu, sobat-sobat CP dimanapun berada. Itulah kisah gua bersama sobat gua Zulfikar Anang Rifani pada tahun 2003. Jadi setelah kita naik Gunung Rinjani, kita langsung bablas mendaki Gunung Agung. Oke, gua serahkan kembali kepada putra gua Tirta Ari Pratama. Tadi cerita atau pengalaman bokap gua saat mendaki Gunung Agung, semoga menghibur dan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa di like, comment, and subscribe biar channel ini terus berkembang. Gua Tirta Ari Pratama cabut. Arya Sena cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.